Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Yesus Kristus, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita sudah sampai pada Yesaya pasal 29. Mari kita baca bersama-sama demikian. Celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan bersembunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel, dan semua orang yang memerangi dia, dan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang menyesakkan dia, akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan-pasukan yang berperang melawan Gunung Sion. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai." Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan Tuhan telah berfirman, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang bekerja
pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, "Siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat, sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, mereka melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya. Mereka akan menguduskan namaku, mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Yesaya 29 ini ada satu hal yang bisa kita tangkap paling tidak, yaitu Tuhan yang akan memulihkan kehidupan umatnya. Pemulihan apakah yang Allah nyatakan terhadap umatnya? Meliputi dua hal. Yang pertama terkait dengan kesejahteraan hidup. Dari yang tidak aman, Tuhan anugerahi keamanan, sehingga umatnya mengalami hidup damai dan sejahtera. Dari kekurangan, Allah sanggup memulihkan dengan memberikan berkat, sehingga kebutuhan umatnya tercukupi. Yang kedua, pemulihan yang Allah nyatakan adalah hidup atau cara hidup umat itu sendiri. Dari cara hidup yang jauh dari Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri, sombong, Allah sanggup memulihkan dengan cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan dan berdasarkan pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa pemulihan yang Allah kerjakan bisa meliputi jasmani dan rohani. Oleh karena itu, mari di tengah pergumulan hidup kita, baik persoalan-persoalan jasmani maupun persoalan rohani, kita percaya penuh bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, Engkau tahu segala pergumulan hidup kami.
baik terkait dengan pergumulan kesejahteraan hidup jasmani kami maupun secara rohani. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya pemulihan-Mu terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.